memanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, yaitu tepatnya untuk mengadakan lomba lingkungan hidup se-Kabupaten Tapanuli Utara. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Ibu tim juri, Bapak Ibu dari Kantor Badan Lingkungan Hidup, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu guru-guru pendamping, serta teman-teman kami yang kami sayangi. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kami memulai presentasi kami, berikan kami waktu untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya adalah Irsya Febiola Alicia Tosoid, dan di sebelah kiri saya, nama saya adalah Doan Sumager Siotang, dan di sebelah kiri saya adalah, nama saya adalah Martufa Angel Tosoid. Hasil diskusi kami tentang polusi air. Nah, teman-teman, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengajak kita untuk mengintrospeksi diri dengan turut mengambil bagian untuk menyelamatkan bumi dengan Go Will for Life yang kita peringati sebagai Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada tanggal 6 Juni dengan melakukan program hemat air. Air adalah senyawa yang penting bagi makhluk hidup. Hampir 71% permukaan bumi ini terdiri atas perairan, yaitu danau, sungai, laut, uap air, lapisan es di kutub utara dan kutub selatan, juga awan. Air merupakan sumber energi alternatif yang tidak akan habis jika digunakan, karena air mengalami siklus air melalui proses penguapan dan pengambilan. Namun, belakangan ini air bersih sangat sulit ditemukan karena jumlah tumbuhan dan pohon di muka bumi ini berkurang sehingga tanah tidak lagi menahan air di dalam tanah. Hal inilah yang menyebabkan banjir dan tanah longsor jika curah hujan tinggi. Selain itu, berkurangnya daerah resapan air dan tersumbatnya saluran air mengakibatkan di beberapa wilayah mengalami pasokan air yang berkurang. Nah, teman-teman, kami akan membahas faktor terjadinya pencemaran air. 1. Kurangnya kepedulian kita terhadap kebersihan lingkungan, khususnya kebersihan saluran air seperti membuang sampah ke got sehingga saluran air tersumbat, membuang limbah industri rumah tangga dan limbah industri pabrik ke saluran air sehingga selain air tercemar, berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di air akan semakin berkurang. Air yang tercemar, orang yang meminumnya, misalnya akibat penyemprotan tanaman dengan menggunakan pestisida, air sungai yang tercemar, DDT, atau diklorodiferrium trip masuk ke dalam tubuh alga. Karena ikan kecil memakan DDT, maka DDT sampai ke tubuh ikan kecil. Selanjutnya, ikan kecil dimakan ikan besar, dan DDT juga sampai ke tubuh ikan besar. Orang yang memakan ikan besar dapat keracunan dan terancam nyawanya, bahkan mengikuti rantai makanan. Penyakit pada manusia, yaitu penyakit gatal-gatal, sakit perut, dan muntah. Air yang tercemar sebagai tempat bersarangnya nyamuk yang membawa bibit-bibit penyakit bagi tubuh manusia seperti penyakit malaria, demam berdarah, dan chikungunya. Teman-teman, bukan hanya itu saja. Ternyata illegal logging atau pembalakan hutan secara liar merupakan faktor tercemarnya air. Karena dengan illegal logging, jumlah pepohonan di muka bumi
dan daerah resapan air juga berkurang sehingga air tidak lagi mengalami filterisasi atau penyaringan air secara alami di dalam tanah yang berlapis-lapis sehingga air bersih sangat sulit ditemukan. Karena membangun perumahan dan tidak memperhatikan daerah resapan air, sangat banyak baik kelangsungan hidup manusia, tumbuhan, dan hewan. Contohnya, 1. Air membantu metabolisme tubuh manusia karena tubuh manusia membutuhkan 2 liter air setiap harinya. 2. Air memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti untuk minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. 3. Air sebagai tempat makhluk hidup. Misalnya, berbagai jenis ikan, berbagai jenis tumbuhan, dan segala sumber bahan makanan manusia. 4. Air dapat sebagai sarana transportasi, misalnya untuk kapal selam, kapal laut, speedboat, jet ski, banana boat, dan lain-lain. 5. Air dapat sebagai sarana olahraga dan rekreasi. 6. Air dapat sebagai pembangkit tenaga listrik seperti PLTA di Sigura-gura dan PLTA Renun di Srikala. 7. Selain itu, air juga dapat melarutkan zat makanan seperti gula, garam, kopi, susu, dan zat makanan lainnya. Seperti di desa kami, saluran air atau irigasi digunakan untuk mengairi sawah yang kami tanami dengan berbagai jenis tanaman, misalnya padi dan sayuran. Dan yang terakhir, air juga berfungsi sebagai tempat memelihara ikan yang kami budidayakan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah polusi air. Yang pertama, janganlah membuang sampah ke saluran air supaya saluran air tidak tersumbat. Yang kedua, bersihkanlah saluran air dari sampah organik maupun sampah non-organik. 3. Tanamilah berbagai jenis tumbuhan karena akar tumbuhan mampu menyerap air di dalam tanah sehingga tanah tidak akan longsor oleh erosi. 4. Buatlah sekedan di lahan yang miring supaya tanah yang ada di lahan miring tidak longsor saat hujan tiba. Jika air berbau dan berwarna, buatlah alat filterisasi atau alat penyaringan air kotor sehingga air yang disaring bisa digunakan sebagai air cucian piring. Caranya, buatlah susunan pasir, arang, tisu, kapas, kain bekas, batu kerikil yang disusun secara berlapis-lapis, tujuannya untuk menyaring air yang kotor. Kesimpulannya, jagalah kebersihan air untuk kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Teman-teman, sebelum kami menutup presentasi kami akan mempersembahkan sebuah lagu. Saya Isya, saya Dohan, saya Angel, membawa
pemaparan kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan tinggalkan air mata, tetapi tinggalkanlah mata air bagi anak cucu kita. Dari tarutung kacang sihou, dari si borong-borong lapeo busobus. Walaupun kita masih anak-anak, tetapi kitalah calon dan pemimpin generasi penerus. Dari Rian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Horas!